Kenapa kau berjalan seperti itu? Lian menatap Zafi yang baru memasuki kelas. Remaja itu berjalan dengan kaki pincang dan ekspresi seolah ingin mengumpat. Ada babon yang menginjak kakiku, ujar Zafi. Kau bicara apa sih? Zeva menggenggam tangan Zafi dengan kuat. Sangat kuat sampai Zafi merasa tulang-tulangnya akan remuk. Maksudku, tadi aku tersandung, ungkap Zafi. Yang sebenarnya terjadi, Zeva menginjak salah satu kakinya dengan sangat kuat. Zeva melakukan itu untuk melampiaskan kekesalannya karena Zafi merebut Xavier darinya. Mulai sekarang, Zafi akan berpikir 100 kali sebelum melakukan apapun. Zeva duduk di tempatnya. Kenzo menutup pena setelah selesai menyalin PR. Kemudian dia melirik Zeva. Apa kau baik-baik saja? Tanya Kenzo. Apa maksudmu? Polisi akan menginterogasimu. Wajah Kenzo nampak khawatir. Lalu, memangnya kenapa? Aku bukan pembunuhnya. Aku tidak akan ditangkap. Dibandingkan aku, sepertinya kau yang akan terkena masalah. Zeva menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Aku? Kau dan Zafi menyelinap masuk ke dalam. Jika ada yang melihat, kalian akan dalam masalah. Kalau begitu, kau juga dalam masalah. Hah? Jangan lupa, kau ikut denganku. Walau terdengar tenang, Zafi tahu Kenzo sedang panik. Zeva seakan bisa membaca pikiran Kenzo hanya dengan melihat raut wajahnya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Haruskah dia mengaku kalau dirinya menyusup dan memukul Xavier sekali? Bagaimana kalau dia malah jadi tersangka dan dijebloskan ke penjara? Kenzo memikirkan banyak hal sembari menggigit kuku ibu jarinya. Itu tidak akan terjadi. Zeva menepuk punggung Kenzo. Apa? Kenzo menatap Zeva. Polisi tidak akan curiga padamu, ujar Zeva. Ada CCTV di sana. CCTV-nya mati. Tahu dari mana? Jika ini memang pembunuhan berencana, pelaku pasti sengaja mematikan CCTV-nya kan? Ujar Zeva. Pembunuhan terjadi setelah kita pergi. CCTV tetap merekam saat aku dan Zafi datang. Mungkin saat kita pergi juga. Saat aku masuk, CCTV-nya sudah mati. Kau tahu dari mana? Lampu indikatornya tidak menyala. Pokoknya kau tidak usah khawatir. Tadi aku hanya bercanda. Kau harus tenang dan tidak mengatakan apa-apa soal ini. Kalaupun nanti kau ditanyai oleh para polisi, mereka hanya akan bertanya soal aku. Kau harus jawab dengan jujur agar mereka tidak mencurigaimu. Mengerti? Tanya Zeva. Tapi kau akan baik-baik saja kan, Kenzo? Zeva menghela nafas. Zeva menatap tajam ke arah Zafi yang menahan tawa. Saudaranya itu sama sekali tidak menoleh. Namun, dia mendengar percakapan Zeva dan Kenzo dengan jelas, meski suara mereka sangat kecil. Zafi, apa kau akan tertawa saja? Beritahu dia, ujar Zeva. Hei, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita hanya harus berpura-pura tidak menyusup. Sisanya, ikuti saja perkataan Zeva tadi. Zeva tidak akan kenapa-napa, dia bukan pembunuhnya. Paling parah pun hanya ditanyain ratusan hal. Bisik Zafi. Baiklah, Kenzo mengangguk, kecil, walau dia masih tidak terlalu yakin. Zafi tertawa lagi, beberapa detik kemudian tawanya terhenti. Telinga Zafi menangkap suara langkah kaki yang mendekat. Ia langsung menoleh ke arah pintu masuk. Mereka datang, bisik Zafi. Benar aja, tidak lama kemudian masuklah beberapa orang ke dalam kelas. Sebagian dari mereka memakai seragam polisi. Sebagian lagi memakai pakaian casual sepertinya para detektif. Perhatian semuanya. Semua murid di kelas langsung menoleh setelah mendengar suara itu. Kami dari pihak kepolisian sedang menyelidiki kasus kematian
Xavier Lorenzo. Aku ingin semua orang di tempat ini bekerja sama, sehingga kami bisa mengungkap kasus kematian ini dengan baik. 2 di antara kalian mengikuti pesta tadi malam kan? Bagi yang merasa, silahkan angkat tangan, ujar detektif. Saya. Zeva mengangkat tangannya tanpa ragu. Satu lagi, dia tidak sekolah, dia begadang main game semalaman, balas Zeva. Detektif melirik rekan-rekannya yang lain, kemudian mendekati Zeva. Siapa nama temanmu itu dan di mana alamatnya? Maxime Dominicel Toretto. Alamatnya sebentar. Zeva menulis alamat Maxime di atas kertas, lalu memberikannya kepada detektif. Dia mungkin belum bangun sekarang. Dia akan kaget kalau kalian membuat keributan. Jadi tolong pelan-pelan aja, ujar Zeva dengan lembut. Detektif menatap Zeva dengan tajam. Gadis ini sangat tenang, bahkan setelah tahu kami dari kepolisian dan terjadi kasus pembunuhan. Mungkin dia bisa masuk daftar tersangka. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Zeva melambaikan tangan di depan detektif. Iya. Siapa namamu? Zefania Marietta. Oh, jadi kau orangnya. Maksud Anda, kau masuk ke dalam salah satu daftar tersangka pembunuhan. Perkataan detektif membuat semua orang di kelas terkejut, kecuali Gio yang sedang tertidur lelap di mejanya. Itu aneh. Bagaimana bisa saya jadi tersangka? Tanya Zeva dengan tenang. Kami tidak bisa menjelaskannya di sini. Silakan ikut kami ke kantor polisi, ujar detektif. Bagaimana dengan sekolahku? Kami akan bicara dengan pihak sekolah. Baiklah. Zeva tersenyum. Gadis ini benar-benar tidak kenal takut. Tuan, Zeva kembali memanggil detektif karena pria itu larut dalam pikirannya. Kemari. Detektif menyuruh Zeva berjalan lebih dulu. Salah satu petugas polisi mendekati Kenzo. Nak, aku ingin kau menjawab dengan jujur. Bagaimana kesanmu terhadap anak itu? Tanya petugas polisi. Dia anak yang sangat pintar, sedikit nakal dan sering bolos kelas. Tapi dia anak yang baik, aku sering bersamanya, sehingga aku cukup mengenalnya. Aku tidak percaya kalau dia seorang pembunuh, ujar Kenzo. Baiklah, siapa namamu? Kenzo Marino. Petugas polisi mencatat nama Kenzo di sebuah buku catatan kecil. Ia melirik ke arah Zafi. Petugas itu terkejut saat melihat Zafi. Kau dan tersangka itu sangatlah mirip. Dia memiliki namanya Zeva. Jangan memanggilnya seperti itu. Saya adalah adiknya dan kami berdua kembar, ujar Zafi dengan kesal. Kembar? Ini pertama kalinya aku melihat anak kembar berbeda gender. Polisi mencatat nama Zafi sebagai saudara kembar Zeva. Bagaimana pandanganmu tentang saudarimu? Tanya petugas. Dia seperti penyihir. Apa? Petugas mengerutkan dahi. Jadi maksudmu kemungkinan besar dia adalah pembunuhnya? Maksud saya, dia itu adalah kakak yang galak. Dia suka ngomel dan memukuli saya, ujar Zafi. Kenapa dia melakukan kekerasan kepadamu? Petugas polisi bersemangat. Karena saya anak nakal. Saya sering membuatnya kesal dan mengerjainya. Makanya dia sering marah. Walau begitu, Zeva adalah kakak yang baik. Dia tahu bagaimana cara memperlakukan adiknya. Saya selalu senang berada di sisinya. Saya bersama dengannya selama 17 tahun. Saya tahu betul bagaimana Zeva. Walau dia suka memukul orang dan sering bolos kelas, dia tidak akan membunuh orang, ujar Zafi. Dari mana kau yakin kalau dia tidak akan membunuh orang? Tuan, apa Anda tidak mendengarkan penjelasan saya tadi? Masa saya harus mengulanginya lagi? Zafi berdecak. Bocah tidak sopan, gumam petugas. Iya, saya memang tidak sopan. Setidaknya ini lebih baik daripada petugas polisi yang tidak mendengarkan penjelasan dengan baik.
balas Zafi. Zafi, Lian menepuk bahu Zafi. Tuan, dia sedang tidak fokus dan terbawa emosi karena saudarinya dijadikan tersangka. Tolong mengertilah, ucap Lian. Kami akan menanyakan beberapa hal lagi padamu dan kau harus ikut, ujar petugas. Malas sekali. Zafi berdiri dan mengikuti petugas itu. Petugas lain mulai menanyai satu persatu murid yang ada di sana tentang Zafi dan Maxim. Kenzo menoleh ke arah Lian. Gadis itu kini duduk di sebelahnya. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Lian tersenyum. Kenzo tidak menjawab. Sekeras apapun Lian berusaha menenangkan Kenzo, anak itu tetap tidak bisa tenang. Siapa sih? Maxim membuka pintu apartemennya. Maxim menatap beberapa petugas kepolisian dan seorang detektif yang memencet bel tadi. Mereka orang yang berbeda dengan yang datang ke sekolah. Selamat pagi, benar dengan Maxim Dominicel Toretto? Tanya detektif. Iya, ada apa ya? Tanya Maxim. Kami dari kepolisian ingin menyelidiki kasus kematian Xavier Lorenzo, ujar detektif. Maxim berpura-pura terkejut, tentu saja dalam tingkat yang bisa membuat orang lain percaya. Apa maksudmu? Xavier meninggal. Suara Maxim bergetar. Iya, dia dibunuh oleh seseorang. Apa-apaan ini? Maxim memulai aktingnya. Dia sengaja bertindak seolah kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Detektif menangkapnya. Nah, apa kau baik-baik saja? Tanya detektif. Tuan, ini bohong kan? Ini hanya prank kan? Tolong katakan padaku, ini hanya prank. Kami banyak bicara kemarin malam, tidak mungkin dia pergi secepat ini. Maxim menarik kerah kemeja detektif, tangannya bergetar dan wajahnya menunjukkan ekspresi pahit. Sayang sekali, ini bukan prank, ini kenyataan, ujar detektif. Ya Tuhan. Maxim meringis pelan dengan kedua mata berkaca-kaca. Tenanglah nak, kami di sini untuk menyelidiki kasus ini. Kami ingin kau menceritakan hal yang terjadi kemarin, bisa kan? Tanya detektif. Pria itu merasa sangat bersalah dan sakit saat melihat Maxim meneteskan air matanya. Baiklah, silakan masuk. Maxim mengusap air mata yang mengalir di pipinya dan membiarkan semua orang masuk. Maxim dan detektif duduk di sofa, sementara para petugas memeriksa apartemen Maxim untuk mencari barang-barang yang mencurigakan. Xavier memang anak yang nakal, bahkan bisa dibilang dia bukan orang yang baik, tapi bagiku dia adalah salah satu sahabatku yang berharga. Selama ini dia telah banyak membuat kesalahan, itu pasti memancing banyak orang untuk membencinya. Aku tidak pernah mencoba menasihatinya, karena aku takut dia malah jadi semakin buruk karena nasihat yang kuberikan. Itu salahku. Seandainya aja aku menghentikan semua perbuatan buruknya, dia pasti tidak akan banyak musuh. Maxim terisak pelan. Tidak apa-apa nak, ini bukan salahmu. Ini adalah hukum alam untuknya, ujar detektif. Walau begitu, dia tetap sahabat baikku. Apa aku bisa melihatnya? Tanya Maxim. Tubuhnya sedang diperiksa dan kami tidak dapat membiarkan siapapun melihat atau menyentuhnya. Kau mungkin bisa melihatnya begitu kasus ini telah selesai, ujar detektif. Kalau begitu, bisakah Anda berjanji akan menyelesaikan kasus ini? Tolong, serahkan saja pada kami. Detektif menepuk bahu Maxim. Anak ini terlihat nakal, tapi dia memiliki kepedulian yang kuat pada sahabatnya. Dia tidak terlihat seperti pembunuh. Tangisan itu jelas bukan akting. Dia benar-benar takut dan sedih. Tapi aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dia tetap harus diperiksa dengan baik, pikir detektif. Apa kau mengenal seseorang yang bernama Zefania Marietta? Tanya detektif. Oh iya, kami sangat dekat, ujar Maxim. Kalian datang ke pesta bersama kan? Iya,
Xavier mengundang Zeva sebagai permintaan maaf karena sudah mengganggu Zeva selama ini. Zeva bilang dia mau datang karena bosan di rumah, jadi aku mengajaknya pergi bersamaku. Tunggu, kenapa Anda menanyakan tentang Zeva? Tanya Maxim. Dia masuk ke daftar tersangka. Apa? Tidak mungkin. Zeva tidak mungkin membunuhnya. Kami berdua pulang lebih awal kemarin. Zeva bilang dia tidak suka berada di sana. Aku tidak bohong. Kau bisa menanyakan pada tamu lain di pesta itu atau memeriksa CCTV, ujar Maxim. Kami sedang menginterogasi semua orang dan kami akan menemukan kenyataannya nanti. Kami tidak mendapatkan apa-apa dari CCTV. Benda itu mati, jawab detektif. Mati? Biasanya selalu hidup. Pasti sengaja dimatikan oleh pelakunya. Apa ada tersangka lain selain Zeva? Ada beberapa orang, namun Zefania Marietta adalah yang paling kuat. Zeva tidak mungkin melakukannya. Dia mungkin sedikit nakal, suka memukul, dan sering bolos. Tapi membunuh orang, saya lebih percaya dia menghajar 30 remaja laki-laki bertubuh besar sampai mereka sekarat, ujar Maxim. Sebenarnya kau juga masuk ke dalam daftar tersangka. Saya? Maxim menunjukkan ekspresi seolah sangat terkejut. Kami harus menyelidikimu dengan baik, ujar detektif. Saya tidak masalah, bagaimanapun juga saya tidak bersalah. Tapi saya sedikit takut. Takut? Orang tuanya Xavier adalah konglomerat. Mereka bisa melakukan apa saja termasuk menjadikan yang tidak bersalah sebagai tersangka. Xavier sering mengatakan kepada saya kalau ayahnya kerap mencari orang lain sebagai kambing hitam. Saya takut kalau nantinya saya dijadikan kambing hitamnya juga. Maxim membuat ekspresi pahit dan sedih. Kau tenang aja, kami akan menyelidiki semuanya dengan baik, sehingga pihak yang tidak bersalah tidak akan terkena akibatnya, ujar detektif. Terima kasih Tuan. Maxim tersenyum kecut. Dalam hatinya dia sangat berdebar. Ini sangat menyenangkan. Iya, apa? Marcelo mengerutkan dahi. Ada apa? Violeta menatap suaminya karena pria itu terlihat aneh. Marcelo meletakkan ponselnya di atas meja. Ia menekan speaker, membuat suara dari telepon bisa didengar oleh Violeta. Coba katakan sekali lagi, ujar Marcelo. Nona dibawa oleh sekelompok polisi. Beliau menjadi tersangka kasus pembunuhan. Hah? Violeta terkejut. Dia tidak terkejut kalau Zeva membunuh orang. Dia terkejut karena Zeva terlibat dengan polisi. Para polisi yang membawa Nona tidak berasal dari kawasan Nona tinggal, sehingga mereka bukan milik Aguero. Apa dia begitu ceroboh sampai polisi menemukannya? Apa yang dilakukan para pengawal? Apa mereka tidak membersihkannya dengan baik? Tanya Violeta. Violeta, tenanglah, biarkan dia bicara dulu. Marcelo menggenggam tangan istrinya. Remaja yang terbunuh bernama Xavier Lorenzo. Apa dia putra bungsu keluarga Lorenzo yang itu? Tanya Marcelo. Benar, Tuan Aguero. Siapa mereka? Tanya Violeta. Sebuah keluarga sampah yang pernah mencoba menyerang Aguero, tapi mereka gagal sebelum mencoba. Seharusnya Zeva tidak memiliki alasan untuk membunuh anak bungsu mereka, ujar Marcelo. Menurut laporan dari orang-orang kita yang bekerja di sekolah, Nona diganggu oleh Xavier Lorenzo karena anak itu tertarik pada Nona. Dia memanfaatkan para gadis malang untuk menyerang Nona. Ekspresi tenang Marcelo berubah jadi kemarahan dalam waktu singkat. Seluruh wajahnya dipenuhi urat-urat tebal dengan kepalan tangan yang bergetar kuat. Putriku melakukan hal yang tepat. Kalau dia tidak membunuhnya, aku yang akan menghabisinya, ujar Marcelo penuh kemarahan. Tuan, yang membunuh Xavier Lorenzo bukan Nona, tapi tuan muda. Xavi? Marcelo tertawa.
Bocah itu tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan memberikannya hadiah saat kami bertemu nanti. Haruskah aku mengajarkannya pemanasan tingkat lanjut? Marcelo mencoba memikirkan hadiah yang tepat untuk Xavi. Kau masih sempat memikirkan hadiah saat putrimu dalam masalah. Violeta menatap Marcelo dengan datar. Kau benar, Xavi yang membunuh, tapi Zeva yang kena. Seharusnya Xavi yang ditangkap kan? Marcelo. Violeta menghela nafas. Violeta melirik ponselnya yang menampilkan panggilan dari nomor tidak dikenal. Nomor Violeta hanya diketahui beberapa orang saja. Kalau sampai ada orang tak dikenal yang menelpon, maka... Halo, Violeta mengangkatnya. Benar dengan Nyonya Violeta Marietta? Iya, ini siapa ya? Saya dari kepolisian. Putri Anda, Stefania Marietta, menjadi salah satu tersangka pembunuhan Xavier Lorenzo. Saya harapkan kedatangan Anda ke alamat yang saya sebutkan. Petugas menyebutkan alamat kepada Violeta. Baiklah, aku akan datang ke sana, ujar Violeta. Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya. Kami akan menantikan kedatangan Anda. Violeta mencari alamat yang dimaksud oleh petugas. Alamatnya bukan kantor polisi, melainkan sebuah rumah. Apa ini salah satu rumah keluarga Lorenzo? Violeta menunjukkan foto pada Marcelo. Kemungkinan besar iya. Kau akan datang? Iya. Yang memberikan nomor ini pasti Zeva. Violeta masuk ke ruang pakaian untuk bersiap. Kenapa Zeva tidak menghubungiku? Marcelo berpura-pura tidak tahu alasannya. Ini menyebalkan. Padahal aku juga mau pergi ke sana dan mendukungnya. Tidak, aku akan pergi ke sana. Marcelo menyusul istrinya masuk ke ruang pakaian. Ini semua perbuatanmu, mengaku saja. Paula Lorenzo, ibu Xavier, mencoba menyerang Zeva begitu gadis itu memasuki ruangan. Tenanglah, Nyonya. Jangan tenangkan aku. Aku sudah tahu semuanya. Jalang gila ini yang sudah membunuh putraku. Dia melakukannya karena dia tidak menyukai putraku. Dengar saja penjelasan mereka. Paula menunjuk beberapa gadis yang kemarin ada di pesta. Itu Zeva tidak tertarik pada Xavier. Sepertinya dia tidak menyukai Xavier. Kemarin kami melihat Xavier mengajaknya pergi. Bisa saja mereka menuju ke lantai 2 dan dia membunuhnya. Memang benar, Xavier membawaku ke lantai 2. Tapi aku kabur saat dia berusaha melecehkanku, ujar Zeva. Melecehkan? Detektif terkejut dengan perkataan Zeva. Xavier memberi saya susu. Saya tahu ada yang tidak beres dengan susu itu. Saya berpura-pura meminumnya. Lalu dia menyerang saya. Saat itu juga saya langsung berlari. Saya panik dan takut dia akan mengejar saya. Karena itu saya pergi lewat pintu belakang yang sangat sepi, ujar Zeva. Itu tidak benar. Putraku tidak akan mungkin melakukan hal semacam itu, teriak Paula. Sayang, apa kau akan terus diam? Katakan sesuatu. Jalang ini tidak akan mau mengaku kalau kita tidak membuka mulutnya dengan benar. Paula menatap Luis Lorenzo, kepala keluarga Lorenzo sekaligus ayah Xavier. Luis berdiri. Dia menarik sang istri dan memeluknya. Ia memberi tatapan tajam pada Zeva. Namun Zeva bisa melihat maksud lain dari tatapan itu. Sial. Zeva memalingkan wajah karena Luis menatapnya penuh dengan nafsu. Bajingan sialan, apa dia pikir aku sama seperti para jalang simpanannya? Padahal putranya mati, tapi dia masih saja memikirkan selangkangannya. Zeva merasa kesal, ia ingin cepat kembali sekarang. Sebaiknya kau mengaku sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Luis mendekati Zeva. Aku tidak melakukan apapun. Apa yang harus diakui? Tanya Zeva. Seorang pembunuh biasanya tidak merasa bersalah. Kau tidak terlihat panik sedikit pun. Kau pasti pelakunya. Aku tidak panik karena ya aku bukan pelakunya. Aneh kalau aku panik padahal aku tidak bersalah.
ujar Zeva. Bocah ini. Paula hendak menampar Zeva namun tangannya ditahan oleh Louis. Tenanglah istriku. Zeva melirik para petugas polisi yang hanya diam. Bahkan detektif yang tadi membawanya juga ikut diam. Zeva langsung mengerti kalau mereka semua takut pada Lorenzo. Walau mereka adalah polisi, mereka bisa mendapatkan kerugian besar jika berurusan dengan Lorenzo. Kalau seperti ini, sudah jelas Zeva akan dijadikan tersangka sesungguhnya. Mereka akan menyusun skenario dengan baik. Ibumu akan datang kan? Dia harus tahu kalau putrinya adalah seorang pembunuh, ujar Louis. Dia pasti kaget. Zeva mengedikkan bahunya. Begini saja. Louis menyentuh bahu Zeva. Jika kau mau mengikuti kata-kataku, aku akan membantumu. Kau tidak akan masuk penjara, tapi kau akan mendapatkan kehidupan baru. Bisik Louis. Menjijikkan sekali. Bisik Zeva. Apa? Louis terkejut. Aku ini tersangka pembunuhan putramu, tapi kau tetap ingin meniduriku. Aku tidak tahu seorang kepala keluarga Lorenzo adalah orang rendahan. Zeva bicara dengan suara yang sangat kecil. Plak. Zeva tidak menghindar saat Louis menampar pipinya. Dasar bocah sialan, ujar Louis. Lumayan. Zeva tersenyum kecil. Ada apa ini? Kenapa semua orang di sini diam saja saat aku ditampar? Baik tersangka, saksi, atau korban, semuanya harus mendapatkan perlindungan kan? Kenapa kalian tidak melakukan apapun? Zeva menatap para petugas, semuanya memalingkan pandangan. Ternyata kalian hanya para tikus pengecut. Zeva tertawa. Jalang ini memiliki lidah yang berani. Lihat aja, aku tidak hanya akan menuntutmu, tapi juga keluargamu. Kalian semua akan hancur. Teriak Louis. Kau lihat wajahku? Zeva mendekatkan wajahnya pada Louis. Apa aku terlihat peduli? Zeva tersenyum miring. Plak. Louis kembali menampar Zeva. Kali ini lebih kuat. Gadis itu menatap Louis. Dia tersenyum puas. Terima kasih, ujar Zeva. Apa? Louis tidak mengerti. Sekarang dia berpikir Zeva adalah orang gila. Tuan Lorenzo, orang tua Zevania Marietta telah tiba, ujar petugas polisi. Bawa dia masuk. Saat pintu terbuka, Violeta masuk ke dalam. Semua mata tertuju kepadanya dan semua orang langsung terpaku. Wanita yang akan segera berusia 50 tahun itu terlihat sangat cantik dengan setelan berwarna merah dan sebuah kacamata hitam. Bahkan Zeva juga terpesona dengan kecantikan ibunya. Selamat pagi. Violeta melepaskan kacamatanya, dia tersenyum ke arah semua orang. Kudengar putriku membuat masalah. Violeta melirik Zeva. Paula melirik Louis yang terpana. Ia merasa kesal. Jadi kau ibu jalang ini? Pantas saja. Baik ibu ataupun anaknya sama-sama penggoda, ujar Paula. Penggoda? Violeta berjalan mendekati Paula. Ia berdiri tepat di depan wanita itu, memberinya tatapan tajam. Aku datang kemari untuk membicarakan hal penting, bukan mendengarkan omong kosong dari wanita berwajah palsu, ujar Violeta. Apa? Berwajah palsu? Apa maksudmu? Paula bergetar. Entah kenapa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Berapa biaya yang kau habiskan untuk oplas? Violeta menarik dagu Paula. Apa? Paula berkedut. Padahal hanya beberapa orang saja yang tahu akan hal itu. Dan kau? Violeta menyingkirkan tangan Louis dari bahu Zeva. Jangan sentuh putriku dengan tangan yang sudah menggenggam banyak orang, ujar Violeta. Kau? Mendengar perkataan Violeta, Louis jadi sangat kesal. Nyonya Marietta, apa kau tidak mengerti situasimu sekarang? Putrimu akan masuk penjara. Kau juga akan jatuh ke dalam masalah, ujar Louis. Kau terlalu banyak bacot, balas Violeta. Semua orang terkecuali Zeva terkejut melihat Violeta berani melawan seorang Lorenzo. Zeva? Violeta berhenti bicara saat melihat pipi Zeva yang memerah. Kau kenapa?
Violeta menyentuh pipi Zeva. Au. Zeva meringis pelan, walau sebenarnya tidak ada rasa sakit sedikit pun. Violeta kembali menatap Louis. Ia memberikan tatapan tajam yang membuat pria itu tersentak. Sedetik kemudian, Violeta melayangkan sebuah tamparan ke pipi Louis. Ah! Louis sampai mundur 2 langkah karena kuatnya tenaga Violeta. Pipinya langsung berkedut dan hidungnya mengeluarkan darah. Apa yang kau lakukan pada suamiku? Paula hendak menyerang Violeta. Violeta menampar pipi Paula. Wanita itu terjatuh. Ia memegangi pipinya yang terasa sangat sakit. Nyonya, tenang. Violeta menampar detektif yang hendak menyentuhnya. Violeta melirik yang lain. Mereka nampak terkejut, namun tidak berani melakukan apa-apa karena takut dengan tatapan Violeta. Berani sekali kau melayangkan tangan ke arahku. Apa kau tidak tahu siapa aku? Louis melayangkan sebuah tamparan ke wajah Violeta. Mama! Zeva menahan Violeta yang hampir jatuh. Zeva merasa heran, kenapa Violeta tidak menghindar dan bersikap selemah ini. Rupanya kau hanya jalang lemah. Louis mengangkat tangannya lagi, namun gerakannya terhenti saat dia melihat seseorang berdiri di depan pintu. Kau? Louis sangat terkejut. Kenapa kau ada di sini? Louis menunjuk Marcelo yang berdiri di sana. Sayang, bukankah dia? Paula juga terkejut. Marcelo Aguero? Detektif terkejut begitu mendengar nama itu disebut. Marcelo melangkah, mendekat dengan cepat. Marcelo berdiri di depan Louis. Pria itu bergetar. Louis menatap kedua mata Marcelo. Namun ia langsung menundukkan kepalanya begitu sadar dirinya tidak bisa menandingi tekanan seorang Marcelo Aguero. Tuan Aguero, apa yang Anda lakukan di sini? Louis berlutut sambil memegangi perutnya yang dihantam kuat oleh Marcelo. Sayang, Paula berlari ke arah Louis. Ia memeluk suaminya dengan erat. Berhenti di sana, Marcelo Aguero. Semua petugas polisi menodongkan senjata ke arah Marcelo. Ada apa? Kenapa semua orang malah menodongkan senjatanya kepadaku seolah-olah aku tersangka pembunuhannya? Marcelo melirik semua petugas polisi. Hanya dengan satu lirikan saja, mereka langsung menundukkan kepalanya dan bergetar. Para gadis yang dijadikan saksi pun sudah berpelukan satu sama lain sambil menahan tangis. Kenapa kau memukulku? Tanya Louis. Kau juga menampar istriku kan? Ujar Marcelo. Menampar Louis tersentak begitu ia menyadari maksud perkataan Marcelo. Ia melirik Violeta yang tengah tersenyum miring ke arahnya. Louis memang tidak pernah mengetahui wajah Violeta, karena Marcelo sengaja memblokir peredaran wajah keluarganya di beberapa keluarga, agar tidak terjadi sesuatu. Tunggu dulu. Kalau begitu gadis ini, Louis menatap Zeva. Dia putriku, Zevania Marietta Aguero, ujar Marcelo. Suasana di sekitar langsung menjadi mencekam. Tak ada seorang pun kecuali Zeva dan Violeta yang berani mengangkat wajah ataupun bicara. Louis merasa sangat ketakutan. Dia memang seorang konglomerat yang berkuasa. Namun jika dibandingkan dengan Aguero, Lorenzo hanya memiliki 5% dari kekuasaan Aguero. Ini seperti seekor bayi tikus yang berhadapan dengan singa. Zeva? Marcelo menarik dagu Zeva menatap pipi putrinya yang memerah. Dia menamparmu juga? Tanya Marcelo. Iya, sakit. Zeva cemberut. Marcelo mengepalkan kedua tangannya. Ia menarik kerah kemeja Louis dan melayangkan sebuah tinjuan ke wajah pria itu. Louis merasakan darah di dalam mulutnya, serta salah satu giginya yang copot. Tidak ada siapapun yang berani melakukan apa-apa, termasuk para polisi. Mereka hanya bisa menonton, karena mereka tahu
Marcelo tidak mungkin datang sendiri. Marcelo pasti sudah menyebarkan pasukan Aguero ke seluruh rumah ini. Mereka tidak akan bisa melawan. Pantas saja ramai. Papa ada di sini rupanya. Xavi masuk ke dalam ruangan. Dia dibawa 2 orang polisi ke sana. Namun kedua polisi itu ditahan di depan oleh bawahan Aguero. Xavi datang kemari diantar asisten Marcelo. "Ini dia, pembunuh yang kalian cari," ujar Marcelo. Semua orang menoleh ke arah Xavi. Remaja itu memasang wajah polos seolah-olah tidak melakukan apa-apa. "Kenapa? Apa aku melakukan kesalahan?" Xavi mendekati Luis dan Paula. "Maaf ya paman, Bibi. Sebenarnya aku hanya bermain-main sedikit. Aku tidak menyangka dia akan mati semudah itu. Ini bukan salahku loh ya. Ini salah Xavier karena dia terlalu lemah." Xavi tersenyum polos. "Jadi kau pembunuhnya? Kau akan..." Paula berhenti bicara begitu Xavi menatapnya. Sama seperti saat Violeta menatapnya, Paula tidak bisa bicara ataupun bergerak. "Nyonya Lorenzo, sebaiknya Anda diam saja. Anda tidak mau kan kenyataan bahwa Xavier bukan anak kandung suamimu itu terbongkar? Aku penasaran bagaimana reaksi Tuan Lorenzo saat tahu akan hal ini. Selain itu, aku tahu kau sebenarnya tidak peduli pada Xavier. Kau hanya ingin terlihat seperti ibu yang baik. Sebuah formalitas yang menyebalkan, kan?" Xavi berbisik tepat di telinga Paula. Kau?" Paula tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, dia merasa sangat takut. Xavi melirik Luis. Pria itu masih tidak berani mengangkat wajahnya. Xavi memilih bergabung bersama Violeta dan Zeva yang telah duduk manis di sebuah sofa panjang. Marcelo melepaskan jas dan melonggarkan dasinya. Ia duduk di sebuah sofa single, melipat satu kaki dan melipat kedua tangannya di atas meja. "Baiklah, bagaimana kalau kita mulai pembahasan tentang kasus pembunuhan ini?" Marcelo tersenyum. "Astaga, jadi itu yang terjadi." Kita mendengarkan cerita Lian tentang Zeva. Saat ini mereka berada di restoran keluarga Gio. Tempat itu hanya buka setengah hari sehingga tidak ada tamu saat ini. "Memangnya kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di dunia ini," ujar Gita. Ia menatap ke arah Kenzo yang diam dan terus memandangi keluar jendela restoran. "Nak, apa kau baik-baik saja?" Gita menyentuh bahu Kenzo. "Zeva akan baik-baik saja kan?" tanya Kenzo. "Dia sudah seperti itu dari tadi. Dia tidak bisa fokus pada pelajaran dan bolos seluruh kelas. Dia terus menunggu Zeva," bisik Lian. "Tidak akan ada yang terjadi, percayalah padaku. Zeva bukan seorang pembunuh." Gita tersenyum. "Ibumu sangat pandai berbohong," bisik Lian pada Gio. "Kadang aku berpikir dia bodoh," bisik Gio. "Kalau tidak terjadi apa-apa, kenapa dia belum mengirim pesan?" Kenzo menatap ponselnya. Entah sudah berapa kali dia memandangi layar ponsel, menunggu pesan dari Zeva. Kring. "Yo, Maxim." Lian melambaikan tangan ke arah Maxim yang memasuki restoran. "Bibi." Maxim memeluk Gita dengan manja. "Apa? Kau mau apa?" Gita memasang wajah malas. Kalau sudah seperti ini, Maxim pasti menginginkan sesuatu. "Bisakah Bibi membuatkanku nasi goreng omelet? Aku bosen makan sandwich terus." Maxim cemberut. "Kenapa aku harus mengikuti perkataanmu?" "Ah, Bibi." Maxim memberi tatapan yang membuat Gita merasa dirinya sangat kejam. Bajingan kecil ini. Gita memukul kepala Maxim dengan nampan yang dia bawa, lalu masuk ke dapur. "Wah, kau benar-benar menipu semua orang dengan tatapanmu itu," ujar Lian. "Apaan sih? Aku tidak melakukan apa-apa tahu. Hentikan itu." "Maxim, kenapa kau ada di sini?" tanya Gio. "Ya, apa maksudmu?" tanya Maxim. "Mereka bilang kau juga salah satu tersangka. Seharusnya kau bersama Zeva kan?" Perkataan Gio membuat Kenzo menatap Maxim dengan lekat. Tatapan yang diberikan
Kenzo membuat Maxim merasa wajahnya dilempari bintang-bintang. Semuanya sudah selesai, ujar Maxim. Selesai? Bagaimana dengan Zeva? Kenzo menarik bahu Maxim. Sabar kawan, kau menyakiti bahuku. Maxim menyingkirkan tangan Kenzo dari bahunya. Mereka bilang mereka telah menemukan pelaku aslinya. Mereka akan melakukan persidangan, tapi tidak terbuka dan hanya dihadiri keluarga saja. Aku dan Zeva tidak bersalah. Kami dibiarkan pergi setelah beberapa pemeriksaan, ujar Maxim. Lalu, di mana Zeva sekarang? Tanya Kenzo. Entahlah, dia tidak mengangkat teleponku dan saat aku mencoba menghubungi Zafi, dia malah menolaknya. Bajingan itu. Maxim kesal. Tenanglah Kenzo. Yang penting hasilnya sudah jelas kan, ujar Lian. Hasilnya masih belum jelas, aku belum melihat Zeva, balas Kenzo. Kenzo kembali menatap keluar jendela. Di sana matanya menangkap sebuah mobil hitam yang berhenti di pinggir jalan, tepat di depan restoran. Kenzo langsung berdiri. Ia mendorong Maxim yang duduk di sebelahnya lalu berlari keluar restoran. Ada apa dengannya? Lian terkejut. Zeva ada di dalam mobil itu, ujar Maxim. Dari mana kau tahu? Aku tidak tahu, Kenzo yang tahu. Kenzo keluar dari restoran. Ia berdiri dengan nafas terengah-engah saat melihat Zeva keluar dari mobil. Kenzo? Zeva tersenyum lebar. Zeva! Kenzo langsung berlari dan memeluk Zeva. Wah, sabar anjing kecil, hahaha. Zeva memberikan tepukan pada kepala Kenzo yang ada di bahunya. Syukurlah tidak terjadi apa-apa, lirik Kenzo. Hei, apa kau menangis? Zeva terkejut karena bahunya terasa basah. Tidak, Kenzo tidak mau mengangkat kepalanya. Iya kan, kau menangis kan? Zeva menarik kepala Kenzo dan remaja itu sungguh meneteskan air mata. Ini karena kau tidak memberi kabar. Kenzo mengusap air matanya. Dia merasa sangat malu. Maaf, tolong jangan menangis. Hati Zeva berdenyut. Di sisi lain, ia merasa senang karena Kenzo begitu peduli padanya. Terima kasih sudah menungguku, bisik Zeva. Zeva didorong oleh Violeta yang juga keluar dari pintu penumpang. Kenzo menatap Violeta. Dia terdiam karena terpesona. Nah, Violeta menjentikkan jari di depan wajah Kenzo. Kenzo tersentak. Kau pasti Kenzo Marino kan? Tanya Violeta. Iya benar. Kau benar-benar tampan. Pantas aja Zeva menyukaimu. Violeta menyentuh kedua pipi Kenzo. Menyukaiku? Wajah Kenzo memerah. Ah mama. Zeva berteriak. Mama? Kenzo juga terkejut sampai berteriak. Ia kembali menoleh kepada Violeta. Wanita itu tersenyum kecil. Maafkan saya tidak tahu kalau Anda ibunya Zeva. Kenzo langsung gugup. Sejak tadi dia telah melakukan hal memalukan. Tidak masalah, santai aja. Aku suka anak yang imut, ujar Violeta. Ngomong-ngomong, kapan kalian akan pacaran? Violeta mengedipkan sebelah matanya. Pacaran? Wajah Kenzo semakin memerah. Ma, sudahlah. Zeva merasa sangat malu. Kenzo yang awalnya merasa senang tiba-tiba merinding. Ia merasakan sesuatu seperti sedang mengawasinya, sesuatu yang sangat mengerikan sampai membuat bulu kuduknya berdiri. Kenzo menoleh ke arah Marcelo yang telah berdiri di sebelahnya. Kenzo tidak sadar dengan keberadaan pria itu, namun tatapan yang diberikan Marcelo kepadanya mampu membuat tubuh Kenzo bergetar kuat. Kenzo merasakan aura kematian yang kuat.